Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, penjelasan tentang kitab tauhid, pembahasan seputar permasalahan akidah. Masuk dalam bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, cinta kepada Allah itu merupakan asludinil Islam. Dari pokok agama Islam. Pokok agama Islam itu cinta, takut, berharap. Ya, cinta, takut, berharap. Itu merupakan pokok agama Islam. Maka ketika seseorang cintanya kepada Allah sempurna, maka yakmulu dinul Islam. Agama manusia tersebut, yakmulu dinul insan. Agama seseorang itu sempurna. Tapi sebaliknya, wabinaksiha yankusu tauhidul insan. Maka seiring dengan berkurangnya cinta dia kepada Allah, maka nanti tauhid dia pun juga kurang sempurna. Penulis membawakan surat Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai andat. Andat itu tandingan keserupaan semisal. Yang mereka cintai selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Kalau seorang cinta kepada Allah, itu menjadikan dirinya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau seorang cinta kepada Allah, kecintaannya itu menumbuhkan ketundukan yang sempurna. Dia cintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah. Jadi mereka cinta selain Allah melahirkan ketundukan yang sempurna. Perintah, larangan dia akan laksanakan, akan tinggalkan. Itu termasuk menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi bukan hanya cinta, tapi orang yang beriman itu asyad, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti orang yang beriman itu saking cintanya kepada Allah, rindu kepada Allah. Orang kalau cinta itu pengen bersama.
Orang kalau cinta, kebersamaan itu dia tidak mau berpisah. Tidak mau berpisah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Orang kalau cinta, menyebut yang dia cintai. Makanya orang yang beriman, gemar berzikir. Karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, ayat ini memberikan faedah siapa yang menjadikan tandingan. Dia cintai sebagaimana cinta kepada Allah, maka musyrik dengan kesyirikan yang besar. Maka musyrik dengan kesyirikannya yang besar. Tadi kita sampaikan, cinta kepada Allah menuntut ketundukan pengagungan yang sempurna. Cinta kepada Allah menuntut ketaatan. Perintah ditaati, larangan ditinggalkan. Kapan cinta dia kepada selain Allah yang cintanya itu melahirkan apa yang kita sebutkan tadi? Pengagungan, pemuliaan, ketundukan, taat, maka itu terjatuh dalam kesyirikan dengan syirik yang besar. Nanti para ulama kasih contoh. Cinta kepada tokoh. Cinta kepada pembesar. Kadang saking cintanya kepada mereka, perintah yang diperintahkan oleh pembesar itu, dia langsung laksanakan. Tidak peduli. Walaupun perintahnya itu bertepatan dengan waktu sholat. Masjid memanggil, hayya 'alas sholah. Kemudian atasannya memerintahkan. Dia tidak pedulikan. Walaupun sampai keluar waktu sholat, dia tidak pedulikan. Ini bahaya ini. Kecintaan seperti ini, kecintaan yang bisa mengantarkan pelakunya terjatuh dalam kesyirikan dengan syirik yang besar. Dengan syirik yang besar. Ya sama. Para ulama kasih contoh. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi itu mahabbatun lillah. Karena Allah. Kapan cintanya kepada Nabi itu mahabbatun ma'allah. Tandingan Allah. Apa bentuk cinta kepada Nabi itu tandingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika disebut nama Nabi gemetar saking cintanya. Tapi disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ada ya pengaruh sama sekali. Ketika disebut nama Nabi takut. Oh, kalau kamu nanti lakukan seperti ini kamu nggak dapat syafaatnya Nabi. Takut luar biasa. Ya, tapi begitu ditakut-takuti dengan nama Allah sama sekali tidak ada pengaruh. Kamu kalau melakukan seperti ini Allah nggak akan memberikan rahmat kepadamu. Nggak ada efek. Seperti itu cinta yang musyrikun dengan kesyirikan yang besar. Makanya hati-hati. Cinta yang ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya itu mahabbatun lillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan diterangkan. Kemudian yang kedua. Orang musyrik itu ada yang cinta Allah dengan hubban syadidah. Dengan cinta yang sangat. Tapi wala yanfa'uhu dzalika illa bi ikhlasil mahabbati lillah. Ya, maka tidak memberikan manfaat kecuali cintanya itu ikhlas karena Allah. Jadi kalau cinta ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Siapa yang memberikan kepada selain Allah, walaupun kadarnya sama. Cinta Allah sama cinta selainnya sama. Maka seperti itu, itulah perilaku orang musyrik. Jadi jangan kira orang musyrik itu nggak cinta sama Allah. Mereka cinta. Cuman cintanya kepada selain Allah disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tulus. Padahal kalau ibadah itu selainnya tidak memiliki hak. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik satu-satunya ibadah. Dipalingkan kepada selainnya Allah nggak suka. Walaupun kepada malakun muqarrabun, malaikat yang dekat, walaupun diberikan kepada nabiyun mursalun, nabi yang diutus, semua mereka tidak memiliki hak dalam perkara ibadah. Ini pelajaran dari ayat yang pertama. Yang kedua, diberikan surat At-Taubah, dibawakan surat At-Taubah. Ayat yang ke-24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu.
hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-24. Katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara laki-laki kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, hartanya, perniagaan, harta yang kalian sukai, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, tempat tinggal yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai dibandingkan dengan Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Tunggulah. Fatarabbasu. Tunggu sampai Allah akan mendatangkan perkaranya. Allah akan datangkan adabnya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kaum yang fasik. Saudara yang saya hormati, cinta kepada bapak boleh apa enggak? Boleh. Cinta kepada anak, kepada saudara, kepada pasangan, kepada keluarga, kepada amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatir, asik dengan jual beli, asik dengan profesi tertentu, tempat tinggal yang kita merasa nyaman, kita cintai, boleh. Itu namanya cinta tabiat. Seseorang ditabiatkan mencintai sesuatu yang bersifat duniawi tadi. Tapi ingat, saudara yang saya hormati, tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Kalau cinta kepada Allah disebutkan, tadi sudah disebutkan, asyaddu hubbalillah, orang yang beriman amat sangat cintanya. Kalau cinta karena Allah, cinta kepada Rasulnya, kepada amalan yang Allah cintai, diantaranya jihad. Semua cinta tabiat tidak boleh terkalahkan, ya, tidak boleh mengalahkan. Itu cinta-cinta yang paling pokok. Cinta karena Allah, cinta kepada Allah itu sendiri. Saudara yang saya hormati, ancamannya, tunggu. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Intadziru ma yahulu bikum min iqabihi. Tunggulah apa nanti yang Allah akan berikan kepada kalian berupa hukuman. Allah nggak kasih hidayah kaum yang dolim, yang fasik. Jamaah hormati, ya, ditutup ayat ini dengan kalimat wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak kasih hidayah kepada kaum yang fasik. Ayat ini wajibnya cinta kepada Allah, mencintai apa yang Allah cintai. Cinta Rasul. Allah cinta kepada para Rasul. Cinta jihad. Allah cinta kepada jihad. Dari mana kita tahu Allah cinta kepada jihad? Karena Allah mensyariatkan jihad. Kalau satu perkara Allah syariatkan, berarti Allah cinta. Allah memberikan ganjaran-ganjaran bagi seorang yang mati syahid. Itu menunjukkan jihad itu Allah cintai. Jamaah hormati, wajib cinta Allah wa mahabbati ma yuhibbuhu, dan cinta apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, wajib cinta kepada Nabi. Nanti akan diterangkan. Yang ketiga, ancaman bagi siapa yang hadi samaniyatu au ghairuha ahabba ilaihi min dinihi. 8 perkara ini lebih dicintai dibandingkan dengan perkara agama. Orang tua. Kita cinta kepada orang tua tabiat. Semua anak mesti cinta kepada orang tua. Tapi kapan keinginan orang tua bertentangan dengan perkara agama, harus didahulukan perkara agama. Harus didahulukan perkara agama. Lah terus nanti harus gegeran dengan orang tua. Siapa mengatakan seperti itu? Lihat nasihat Luqman kepada anaknya, wa in jahadaka, ya, antusrika bima laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Kalau keduanya memaksamu untuk kamu sekutukan Allah tanpa ilmu, jangan taati. Tapi lihat kelanjutan ayat, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya dengan pergaulan yang baik. Ini orang kafir. Orang tuanya kafir, kita tetap diperintahkan dalam urusan dunia mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Jamaah hormati, lah itu membuktikan nanti, oh cinta saya kepada Allah
tidak kalah. Iya, tidak terkalahkan dengan cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, semuanya. Termasuk padanya harta yang kita usahakan, perniagaan yang kita khawatiri kerugiannya. Ternyata bisnis, usaha, itu asik itu. Orang kalau sudah asik dengan satu jenis usaha, wah, malam itu matanya melek nggak terasa. Karena asik. Asik dengan usaha. Malam yang lain itu tidur, dia masih tekun dengan usahanya. Karena asik. Itu saudara yang saya hormati, tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Kalau misalkan seseorang lagi asik dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan rumah yang nyaman, datang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dia kedepankan? Kalau dia masih asik dengan rumahnya yang tardaunaha, kalian ridhoi, kalian lebih asik dengan harta yang kalian usahakan, kalian lebih asik dengan perniagaan yang kalian khawatir rugi, berarti kalian belum membuktikan cinta kepada Allah di atas semua cinta. Ini belum dibuktikan. Tapi kalau misalkan asik ya dengan urusan duniawi, begitu waktunya menghadap Allah, kan orang kalau hobi dengan dunia nggak terlarang kok. Seneng mancing, iya, nggak terlarang kok, nggak terlarang. Tapi ingat, kalau mancing kita itu mengalahkan sesuatu yang paling wajib, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mengalahkan hak-hak yang lain menjadi terbengkelai, nggak boleh. Makanya tanda kebaikan Islam seseorang itu tarkuhu malayakni, meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Apa perkara yang tidak manfaat itu? Pertama, semua perkara yang haram. Kedua, semua perkara yang makruh. Ketiga, semua perkara mubah mengalahkan perkara yang lebih utama. Kalau mubah mengalahkan yang utama, apalagi kok sampai mengalahkan cinta kepada Allah. Lan ini subuhan apa ora? Mangkati jam 2 bengi itu mangkati mancing. Wadas lintang hanya ini. Kemudian subuh itu wah malah keturun yang mobil tangi-tangi jam itu. Mancing kamu itu bukan mancing yang barokah. Ini saudara yang saya hormati, kandungan daripada ayat. Jadi mengharuskan kita ancaman keras kalau seseorang itu 8 perkara itu mengalahkan cinta kepada agama. Mengalahkan cinta kepada agama. Sering kita kalau bahasa orang awam, saya rapenai, saya pekewuh kepada makhluk, tapi nggak pekewuh sama sang pencipta. Ada misalkan asyirah, keluarga. Keluarga ngadakan acara, tapi acaranya syirik. Kita diundang, sudah terlanjur akrab. Keluarga itu sangat baik dengan kita. Mangkat ora. Kiri dewi mangkat itu. Tetap mangkat. Lu kok tetap mangkat? Wong jelas acaranya itu ada kesyirikan, ada kemungkaran. Yang kemungkaran itu besar. Rapena saya. Pekewuh. Sama manusia pekewuh, tapi sama sang pencipta ora pekewuh. Ora pekewuh. Jamaah hormati, ini ya faedah dari ayat. Setelahnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain akhrajahu. Gak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari anaknya, lebih dicintai dari orang tuanya, lebih dicintai dari manusia secara umum. Jamaah hormati, cinta kepada Nabi, tadi kita sebutkan mahabbatun lillah. Karena Allah. Cinta kepada Nabi tidak diperbolehkan terkalahkan dengan cinta secara tabiat. Cinta tabiat itu, kalau dalam hadis itu 3. Nanti kalau dalam tambahan riwayatnya Umar, tambah satu lagi. Apa satu lagi itu? Cinta kepada diri. Itu tabiat. Orang cinta kepada diri, biasa itu manusiawi itu. Orang kalau suruh milih antara dirinya dengan orang lain, mesti lebih condong cinta kepada dirinya. Ditawari, sing mati kowe apa bojomu? Ya wis bojo kowe lah, saya ikhlas. Ya. Saya ikhlas, jarang saya aja yang mati. Itu kalau ditawari. Ditawari misalkan kondisi hujan. Nggawa payung mun siji. Di situ ada temannya 1. Ya, Mbak Mantol cuma 1.
Kemudian iki sing mulai aku sih apa kowe sih. Jarang itu mantolku nggonon saya tak mulai ngudan-udan. Karena memang asalnya orang cinta kepada diri. Yes, Afan ya tak tinggal. Mantolnya cuma satu itu. Iya, itu seperti itu. Cinta kepada diri manusiawi. Cinta kepada orang tua itu masuk kepada tokoh, itu tabiat. Orang itu sama orang tua ditabiatkan cinta. Ditabiatkan cinta. Iya. Walaupun mungkin dikasih dalil. Kadang seorang wanita itu kalau sudah menikah, hak suami lebih besar dibandingkan dengan hak orang tuanya. Tapi kadang wanita nggak bisa itu. Nggak bisa. Kadang suami harus memaklumi. Oh iya ya. Dia kan orang tuanya. Secara tabiat sangat cinta. Sangat cinta. Itu manusiawi. Kepada tokoh. Hal yang biasa. Yang ketiga, anak. Cinta kepada anak. Yang cinta kepada anak ini lebih umum berkaitan dengan kasih sayang. Itu manusiawi. Yang keempat, saudara yang saya hormati, cinta kepada wanasi ajmain. Manusia secara umum. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di kitabnya Syajaratul Iman, cinta kepada manusia secara umum itu biasanya cinta kemaslahatan. Cinta kemaslahatan. Kenapa kita sama istri cinta? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Kenapa kita misalkan sama majikan cinta? Saling menguntungkan kok. Majikan kepada karyawan juga cinta. Kepada teman juga cinta. Saling menguntungkan. Ya, itu cinta manusiawi. Kalau orang mendapatkan kebaikan-kebaikan, nggak tumbuh rasa cinta, wih jane di hati apa ora toh? Iya. Nggak punya hati ya, nggak punya perasaan ya. Yang masuk kebaikan orang kok tidak melahirkan cinta. Sampai binatang saja kebaikan kita itu menjadikan binatang sama kita dekat. Nggak percaya? Kalau orang suka pelihara burung, itu kalau setiap pulang ngambil jangkrik kasihkan itu. Itu begitu pulang itu manusia ngingeti wae. Jangkrik endi. Pelihara ayam juga begitu. Pelihara kucing. Itu setiap pagi kasih makan itu pagi kita ini nanti toke wae itu. Ya, itu cinta. Saudara yang saya hormati, itu cinta tabiat. Enggak boleh kalah dengan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa enggak boleh kalah dengan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasul itu, saudara yang saya hormati, kebaikannya melampaui semua kebaikan yang disebutkan 4 perkara tadi. Kita cinta kepada diri kita sendiri, apa pasti membawa kebaikan kita? Belum tentu kok. Ya, orang itu yang suka ngerokok, bungkusnya wis tulisannya jelas. Kadang waktu paru-paru nih loro, dia nggak mau tinggalkan itu. Nggak mau tinggalkan. Kenapa? Cinta kepada diri. Saya itu kalau ngerokok itu rasanya wis neng ati ora tenang. Rokok itu sumber inspirasi katanya. Saya ketemu tukang yang garap ini bangunan itu. Jadi kalau garap angel tinggal lutut sih mas, boleh inspirasi katanya. Zaman hormati, jelas cintanya kepada diri belum tentu mengantarkan kepada kebaikan. Orang tua, anak, manusia secara umum, kemaslahatannya untuk kita itu tidak lebih dengan kemaslahatan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam curahkan untuk kita. Kenapa? Karena Nabi itu bisa babi Shallallahu Alaihi Wasallam husulal hayatil abadiyah. Dengan sebab Rasul kita bisa menggapai memperoleh kehidupan yang abadi. Kalau Nabi itu kemaslahatannya dunia akhirat. Dunia akhirat. Demikian pula wal inqadha minad dhalal ilal huda. Menyelamatkan dari kesesatan kepada petunjuk. Makanya Nabi dicintai mengalahkan semua cinta tabiat 4 tadi. Tadi kalau di surat At-Taubah tadi 8 perkara. Kalau ini dari sisi manusia, diri, orang tua, anak, manusia secara umum. Manusia secara umum. Pelajaran dari hadis ini wajib cinta Rasul. Mengedepankan atas semua cinta makhluk. Bagaimana? Cara cinta kepada Nabi itu kita buktikan. Takdimuha ala mahabbati kulli makhlukin. Ya, mengedepankannya atas cinta kepada semua makhluk. Contoh, cinta yang keempat tadi, kepada manusia, kemaslahatan. Kapan itu ada orang,
dia punya relasi bisnis non-muslim. Lancar. Jadi dia itu Masya Allah aja dikasih pekerjaan, kemudian hasilnya itu lumayan. Bukan hanya lumayan, cukup untuk kebutuhan hidup. Bagus sekali ini orangnya. Sampai ketika yang muslim itu hari raya, itu juga kasih hadiah, ngirimi parcel, ucapan selamat. Nah, sing muslim ini ketika mereka yang non muslim punya hari raya, bingung. Itu orangnya baik sekali itu. Luar biasa. Ketika dia mengatakan hari raya bagaimana? Membuktikan keimanan itu. Kalau kita cinta kepada Rasul, boleh nggak ucapkan selamat? Ya bos, selamat Natal, ini ada bingkisan. Nggak boleh itu. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia cinta kepada partner usahanya, kepada rekan bisnisnya, wow, Masya Allah. Wah, Raina itu, pakai itu. Jamaah hormati, kita sampaikan kalau perkara-perkara berkaitan dengan akidah, dahulukan cinta kepada Rasul. Dahulukan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh terkalahkan dengan makhluk. Nggak boleh terkalahkan dengan makhluk. Cuman kalau urusan duniawi, silahkan. Lagi bosnya rakyatnya di loro itu, kamu jenguk. Ya, kemudian pas jenguk itu dipijeti, dihibur misalkan. Jamaah hormati, silahkan urusan yang berkaitan dengan perkara duniawi. Perkara duniawi, karena dia sakit. Demikian pula, contoh yang lain, kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Kita cinta kepada kedua orang tua, tidak boleh mengalahkan cinta kepada Rasulullah SAW. Di masa Nabi ada seorang sahabat. Yang sahabat ini masuk Islam, wong tuane itu sangat marah. Apalagi ibu. Padahal dua orang tua kita ini yang paling istimewa kan ibu. Kata Nabi ketika ditanya siapa orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Ibumu. Sumaman ibumu. Sumaman ibumu. Sumaman abu. Abukah? Jadi ibumu, baru bapakmu. Jangan dipahami, oh mbok telu pak siji gitu. Bukan. Maksudnya apa? Haknya ibu itu 3. Para ulama terangkan haknya ibu itu 3. 1. Itu mengandung, melahirkan. Yang kedua, itu sifat keibuan. Yang ketiga, menyusui 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Ini sifat 3 ini, ya, tidak bisa tergantikan. Nyusui, ganti pae, ya nggak bisa. Mengandung, melahirkan, nggak bisa. Sifat keibuan, ya nggak ada. Bapak kok sifat keibuan. Bapak ya sifat kebapaan. Tapi sifat keibuan itu Masya Allah. Anak misalkan rewel, sakit, mboknya ngantuk, tetap digendong itu. Kalau Pak coba. Wane rewel itu aku tak turu masjid itu langsung turu ya. Ditinggal itu. Ditinggal. Ya sama anak itu rewel rasa sabar, ceblek ya. Kalau orang tua kadang dinut, kalau ibu. Ada ibunya itu ngomong. Le, bahasa kita. Yen kowe ora metu sangka agamane Muhammad, ibu arep bunuh diri. Apa kata sahabat itu? Ibu, yen jenengan iku bahasa kita duwe nyawa double. Bunuh diri, urip neh, bunuh diri, urip neh, bunuh diri, urip neh. Saya tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Itu cinta kepada Rasul tidak terkalahkan dengan cinta kepada orang tua. Itu baru saudara yang saya hormati, sempurna keimanan dia. Tapi sekali lagi, cinta karena Allah. Demikian pula, hadis ini juga memberikan faedah amal itu termasuk iman. Karena cinta itu amalan hati. Saudara yang saya hormati, kalau seseorang ya cintanya kepada selainnya itu mengalahkan cinta kepada Rasul, dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Walaupun tidak beriman itu maknanya la yu'minu imanan kamilan. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Berarti amal termasuk dari iman. Nah ini akidah ini. Kenapa ini disampaikan? Karena di tengah-tengah masyarakat kita ada satu kelompok yang mengeluarkan amal dari iman. Yang dikenal dengan sekte Murji'ah. Sekte Murji'ah itu pokoknya cuma harapan saja yang kuat kepada Allah. Jadi sekte Murji'ah itu keimanan itu hanya sekedar ngucap pengakuan. Jadi kalau dalam hati sudah ngaku,
lisannya sudah mengatakan kami iman, dia iman dengan keimanan yang sempurna. Amal tidak mempengaruhi iman. Itu sekte Murji'ah. Makanya mereka kekufuran yang besar masih dikasih udur. Sujud kepada kuburan, oh masih muslim. Jamaah saya hormati, kalau kekufuran yang besar itu masih perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Samar di tengah-tengah kaum muslimin, masih mungkin diberi udur. Contohnya orang meninggalkan sholat. Kan sebagian ulama murtad. Sebagian yang lain dirinci. Kalau meninggalkannya itu jahid, orang yang mengingkari jelas. Tapi kalau meninggalkannya bukan mengingkari, itu masih ada silang pendapat. Oh, masih mungkin dikasih udur. Dikasih udur. Kalau misalkan kemungkaran yang besar itu perkara yang samar. Perkara yang samar, masih mungkin. Tapi kalau perkara yang nampak dengan gamblang, sujud kepada reco, masih dikasih udur. Itu pemikiran Murji'ah. Ya, saudara yang saya hormati, amalan tidak dimasukkan dalam perkara iman. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu iman? Ucapan, keyakinan, amalan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, anna nafyal iman la yadullu alal huruji minal Islam. Dinafikan keimanan itu tidak menunjukkan murtad. Makanya nanti kata-kata la yu'minu itu dicek dulu. Tidak semua kata-kata la yu'minu itu langsung dicap kafir. Kan kalau orang punya pemikiran khawarij, lu deloken, la yu'minu, tidak iman. Kalau tidak iman berarti apa? Kafir. Itu namanya latah. Makanya bedanya pemahaman Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah, semua nas dikumpulkan. Semua nas dikumpulkan. Walaupun terkadang nanti membutuhkan pemahaman. Ada namanya thariqatul jam'i. Kayak membunuh jiwa. Itu dalam Quran, jiwa mukmin keras itu. Man qatala mu'minan muta'amidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi ya wala anahu wa adalahu adaban adima. Itu dapat 5 ancaman. Jahannam, khalidan fiha. Coba, khalidan fiha itu kalau diterjemah tekstual kekal selama-lamanya. Loh, bunuh mukmin itu apa kafir? Sampai nanti para ulama kalau menghalalkan, iya itu bukan pembahasan menghalalkan. Kalau menghalalkan, rasa takut. Orang itu menghalalkan yang haram, walaupun dia tidak melakukan, cukup mengantarkan dia murtad. Menghalalkan ya haram. Gimana minuman keras? Halal. Loh, gue seneng mendung. Ora, gak baik untuk kesehatan. Murtad dia. Karena dia menghalalkan ya haram. Nah, tanya lagi, gimana hukumnya zina? Oh, zina itu rapopo mas, yang penting gue senengi. Loh, berarti gue seneng zina? Enggak, saya itu setia dengan istri. Iya. Jamaah hormati, dia bisa murtad. Bukan masalah menghalalkan, tapi ketika membunuh mukmin dengan sengaja tanpa menghalalkan, oh ternyata khalidan fiha itu lama sekali. Lama sekali. Ini yang membedakan pemahaman Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Nanti dirinci, dikompromikan dengan dalil yang lain. Kembali, jamaah hormati, dinafikan keimanan tidak menunjukkan keluar dari Islam. Cuman para ulama kasih nasihat, kalau ada nas-nas yang bersifat wa'idiyah, ancaman, itu jangan dirinci. Kondisi tertentu jangan dirinci, ben wedi. Misalkan orang yang senantiasa minum khamr itu nggak akan masuk jannah. Oh coba terangke. Yo, kalau terangke, tapi kan dosanya bukan pembatal Islam. Kalau Allah berkehendak dimaafkan, kalau enggak, ya nanti Allah bersihkan dulu di neraka. Setelah itu nanti masuk jannah. Kalau diterangke seperti itu, dia katakan, loh ini kan orang syirik. Nanti meremehkan minum khamr. Ya, meremehkan minum khamr. Lu kan ala masyiatillah. Nanti masih meremehkan. Ya wis lah apa-apa lah, mlebu neraka wis. Seminggu-seminggu wis luwung lah. Nanti kurang ajar. Kalau nas ancaman, itu para ulama biasanya berlakukan apa adanya. Supaya orang takut. Supaya orang-orang takut. Ini pelajaran dari hadis. Pelajaran dari hadis annal imana shadiqa la budda an yathara atharuhu ala sahibihi. Iman yang benar, satu keharusan pengaruhnya nampak kepada pemiliknya. Orang mukmin
itu harus ada bekasnya. Kalau ngaku iman sementara dia tidak ada asar, tidak ada tanda, tidak ada pengaruh, berarti bukan disebut iman. Lah wong mukmin itu harus ada pengaruhnya, kayak sholat. Sholat itu kalau baik pasti ada pengaruhnya. Kemarin ada orang curhat tentang ya sholat, tapi kenapa kok ya kelakuannya masih buruk padahal sholatnya sudah bagus. Saya tanya, sholatnya wis apik tenan? Yen sholatnya wis apik itu kata Allah, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kalau orang sholat, kemungkaran, kefasikan masih dilakukan, menunjukkan sholatnya nggak baik. Kemarin ada itu yang posting perilaku LGBT. Jadi lanang seneng wong lanang itu. Di sebagian tempat dia sholat. Jadi sholatnya sergap, dikira sergap. Bahkan kalau di kalangan yang di Indonesia sing didaku pemilik jannah itu loh. Itu kan banyak dari kelompok mereka. Ya, sing pelecehan kepada santri lanang, santri wedok, wal iyadzubillah. Itu kan ditanya, wah sholatnya malamnya, sholat 5 waktunya, dikira luar biasa. Dikatakan baik, berarti belum baik. Belum baik. Kalau sholatnya baik, nanti akan menjadi penahan dari kekejian dan kemungkaran. Iman juga begitu. Kalau orang iman tapi nggak ada asarnya, imanmu didandani. Karena iman itu ada pancaran-pancaran. Ini saudara yang saya hormati kandungan hadis. Kemudian setelahnya kata Nabi ada 3 hal. Ya, siapa yang ada di dalamnya 3 hal itu, dia akan rasakan manisnya iman. Apa manisnya iman itu? Manisnya iman itu 3. 1, ketaatan bukan sebagai beban. Kedua, ketaatan itu sesuatu yang menjadikan dia rindu. Menjadikan dia rindu. Menjadikan dia cinta. Yang ketiga, merasakan manisnya iman itu adalah ketaatan melahirkan ketenangan dan ketentraman. Kata Nabi 3 perkara, siapa yang ada dalamnya 3 hal itu merasakan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan selain keduanya. Yang kedua, dia cinta orang. La yuhibbu illa lillah. Dia tidak cintai kecuali karena Allah. Yang ketiganya, benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilempar ke neraka. Sebagaimana dia benci dilempar ke neraka. Saudara yang saya hormati, hadis ini apa pelajaran yang bisa dipetik? Pelajarannya keutamaan orang yang mengedepankan cinta Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Nah, itu yang pertama. Lah kalau orang sudah mengedepankan itu dari semua cinta, nanti bisa merasakan manisnya iman. Cek diri kita. Kita sudah merasakan manisnya iman atau belum? 1, ibadah bukan beban. Kalau ibadah itu seakan-akan masih beban, ya, kon sholat nah, kita mau lagi wae. Ya, suruh sedekah, walah malah sedekah. Wong ekonomi sulit ini kon sedekah. Masih menjadi beban. Itu belum merasakan manisnya iman. Yang kedua, ibadah itu kerinduan. Dirindukan. Makanya kalau orang cinta kepada Allah, ketika berpisah, itu dia tunggu kapan bisa bersama. Ketika bersama, waktu tidak terasa. Tidak terasa. Karena orang kalau cinta kepada duniawi saja begitu ya. Cinta kepada istri itu, ya neng gawean aja kelingan, ngomah wae, delok jam terus. Begitu di rumah itu, neng omah jam 5 sampai jam 7 esok. Berapa jam itu? Walah, jam itu neh pisah sama istri. Orang kalau cinta kan begitu. Jangan hormati kepada Allah Subhanahu wa taala permisalan yang maha tinggi. Lah itu. Kalau sudah merasakan manisnya iman, Masya Allah. Tapi kalau belum, dicek berarti cinta kepada segala sesuatu masih mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, utamanya cinta karena Allah, fillah. Yang ketiga, mukmin itu cinta kepada Allah dengan cinta yang khalisah, cinta yang tulus, murni. Cinta yang tulus, murni. Yang keempat, siapa yang memiliki 3 sifat ini, maka dia afdol mimman lam yatasib biha. Lebih utama dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki 3 sifat ini. Apa 3 sifat itu? Allah dan Rasulnya lebih dicintai.
Yang kedua, apa? Cintanya kepada orang karena Allah. Kan ada orang cinta kepada orang itu, tadi kita sebutkan 3 ya. Karena orang tua, tokoh, karena kasih sayang, karena kemaslahatan. Kowe karo kayo gathuk men, wah wonge apik tenan nih. Jadi anggere awan ngajak mangan itu nanti saya yang bayari. Wah, lha opo kono. Itu namanya cinta kemaslahatan. Tapi kalau cinta karena Allah, kamu dapat tak Mas? Enggak itu. Kecipratan, blas. Sedulur, bukan. Tapi karena dia la ilaha illallah, dia Muhammadur Rasulullah, kita cinta. Dia mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ora terus nunggu di SMS, ayo sih syukuran. Enggak. Sama sekali enggak. Jadi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan hormati yang kedua. Yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran. Makanya salah satu ciri taubatan nasuha itu dia berjanji untuk tidak mengulangi. Salah satu ciri taubatan nasuha, mengenang masa lalu, itu dia tidak suka. Tadi malam itu saya baca perilaku orang jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah itu kebanggaan mereka itu dengan tindakan melampaui batas. Kalau seorang muslim ngakunya, tapi masa lalu kekufuran, dia ceritanya dengan bangga, nah itu berarti belum istimewa. Kan ada orang tertentu, sudah tobat, masih tobat. Wes. Saya pernah itu di satu masjid, ada kajian, ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini saya kurang suka. Saya itu dulu kaya raya, ya. Kemudian sombong, kemudian kalau zina itu wes sopo gelem, ya. Itu saya mau, ya katanya. Saya bisa membayar. Loh kan kayak gitu nggak boleh. Kalau sudah bertobat, itu harusnya masa lalu itu dihilangkan. Bahkan ketika dikenang, nangis. Ya Allah, ngopo aku biyen kaya zina misalkan. Ngopo kok saya dem-deman, ngopo kok saya seneng kedukun, kan harusnya gitu, sedih. Ya, jamaah hormati, dia tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana tidak suka dilempar ke dalam neraka. Siapa yang memiliki 3 sifat ini, saudara yang saya hormati, maka mengantarkan dia mendapatkan keutamaan. Walau kanal mutasifu biya kafiron fa aslama. Sampai itu kata Syekh, kalau yang memiliki sifat itu orang yang kafir, mesti mlebu Islam. Mesti mlebu Islam. Cinta kepada Allah dan Rasul, kemudian cinta semuanya karena Allah, kemudian yang ketiganya tidak suka kembali kepada kekufuran. Ini saking istimewanya 3 sifat itu. Al-kana mudniban fataba min dambi. Atau dia berbuat dosa, maka dia akan bertobat. Pelajaran terakhir, disyariatkan benci kepada kekufuran dan orang kafir. Karena siapa yang membenci sesuatu, maka dia membenci siapa yang memiliki sifat itu. Nah, ini termasuk benci kepada kekafiran dan orang kafir. Dan orang kafir. Itu namanya prinsip al-wala wal bara'. Tapi jangan keliru. Beting ya sama orang kafir. Ketemu kaploki. Wah, nggak boleh. Kalau hati, dalam hati kebencian. Tapi kalau berkaitan dengan muamalah, ada ketentuan syariat. Boleh nggak orang kafir misalnya hartanya itu kita colong, wah itu kafir. Ya nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kalau urusan fisik, urusan harta, itu hanya kafir harbi. Tapi kalau kafirnya dhimmi, mu'ahad, musta'man. Kafir dhimmi itu orang kafir, taat kepada penguasa muslim, tidak memusuhi kaum muslimin. Kafir mu'ahad itu ada perjanjian damai kepada kaum muslimin. Musta'man itu ada jaminan keamanan. Kalau mereka seperti itu, jamaah hormati, maka tidak diperbolehkan untuk kita ya, dengan fisik, dengan harta. Dengan fisik, dengan harta. Kalau dalam hati jelas. Makanya kalau dalam fikih, laki-laki muslim menikahi wanita Yahudi Nasoro, boleh apa enggak? Boleh, khusus mereka. Nah, khusus mereka. Nah, nanti ada 2. Sembelian mereka itu halal bagi kaum muslimin. Dengan catatan 1, kita tidak mengetahui mereka menyebut nama selain Allah. Yang kedua, sembeliannya bukan acara kesyirikan mereka. Jadi kalau sembelian gue makan-makan, ini boleh sopo ini, orang Kristen ini boleh kita makan. Tapi kalau kita tanya, lah boleh mau coba bismillah apa orang? Ya mbuh ora, ragu-ragu. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh. Tapi kalau kaidah umum boleh. Iya, sama perempuan mereka boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Cuman kalau saya ditanya, boleh nggak saya menikahi wanita Kristen? Jawaban saya, yen muslimah ki sak donya wis entek. Ya jadi wis ra ono wong wedok, kecuali wis dibojo wong.
enek guru wong wedok Kristen, boleh. Ya, tapi kalau misalnya wong sing muslimah yang akeh sing antri-antri loh. Ya, malah saya siap menjadi yang kedua, ketiga malah mek sing non muslim. Ya, itu nanti akan memunculkan kerusakan. Jamaah hormati, ini pelajaran dari hadis. Ini dulu, insya Allah nanti kelanjutan hadis kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi, la ilaha illallah itu ada syarat. Ada syarat. Sampai para ulama katakan, la ilaha illallah itu kunci jannah. Ya, kita kasih contoh. Kunci itu bisa dipakai membuka kalau geriginya ini pas. Kalau geriginya nggak pas, walaupun tulisannya podo. Suzuki. Motornya apa mas? Naik tahun berapa? Tahun ini sama. Warnanya sama. Nyilih itu kunci saya jeglok ning dalan. Nggak bisa dipakai buka. Kenapa? Karena geriginya berbeda. Para ulama kasih penjelasan. La ilaha illallah itu ada syarat. Ada syarat. Nanti bisa dipakai membuka pintu jannah kalau syaratnya terpenuhi. Ikhlas, cinta, tunduk. Ada padanya ketundukan. Makanya nanti dibedakan. Kalau orang ngucap la ilaha illallah, dia yakini dengan keyakinan, dia terima konsekuensinya, kemudian dia cinta, dia tulus ikhlas, ya salah satunya bentuk ya konsekuensinya itu al-qabul, menerima. Kalau sudah mengucap la ilaha illallah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang mengucap misalkan sepanjang hayat dia tidak mau melaksanakan konsekuensinya, itu dipertanyakan kualitas ucapannya. Makanya mengucap itu orang sekarang beda dengan di masa Nabi. Kalau di masa Nabi, Nabi katakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Ya, mereka mengatakan aja alal alihata ilahan wahida. In hadalah sen ucap. Masa sesembahan yang banyak pengen dijadikan satu? Aneh. Mereka tidak mau, makanya nggak gampang. Lah itu konsekuensi ada. Wallahu ta'ala alam. Jadi selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syarat konsekuensi dia tunaikan, dijamin dia masuk jannah. Walaupun mungkin punya kekurangan-kekurangan, selama kemaksiatannya bukan pembatal la ilaha illallah, masih punya harapan masuk jannah. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Cukup? Kunci ada giginya tadi. Iya, iya. Demikian, kurang lebihnya mau dimaafkan. Jadi suap itu pemberian karena sesuatu yang diharapkan. Pemberian karena sesuatu yang diharapkan. Entah bahasanya, ya ini hadiah. Ya, kalau hadiah itu, jamaah hormati, kita tinggal di rumah, diteri. Itu kasih sayang. Tapi kalau ada urusan-urusan yang lain, itu semua termasuk bagian daripada suap. Ya makanya hati-hati. Hati-hati. Banyak modal seperti itu. Walaupun kadang dengan akhir. Tempat kami itu, di daerah Tawangmangu itu, sudah banyak yang ngaji. Jadi ada seseorang yang warganya itu suruh milih kepada salah satu calon tertentu. Karena sudah ngaji, diwai duit moh. Ya. Tapi, ya,
Nanti kalau sini tuh mendukung kami, ya nanti ya kalau memang suaranya signifikan nanti kita akan kasih. Kasihnya itu kadang kursi untuk RT seperti itu. Nah, kadang di belakang itu sebelum pemilihan wis bisi-bisi. Udah kayak wae. Lah kenapa aku lumayan diwekas. Nanti lumayan dikasih ini dan itu. Sama saja. Sama saja. Jadi hati-hati semua bentuk pemberian kalau ada sesuatu di baliknya. Jadi bukan pemberian. Kalau pemberian itu yang cuma-cuma itu kan dua. Sedekah. Yang keduanya hadiah. Iya, hadiah. Kalau pemberian sedekah, pemberian kepada orang yang tidak mampu. Karena kita kasihan kepada mereka, karena dia membutuhkan. Coba pemberian kita masuk dalam sedekah atau hadiah. Kalau masuk hadiah, hadiah itu nggak ada hubungan apa-apa. Ya, kalau pemberian hadiah itu ada sesuatu, walaupun bahasanya nggak ada makan siang gratis. Nggak ada makan siang gratis. Itu seperti itu, hati-hati. Itu hati-hati. Ya, kan kalau orang umum, saya pernah itu diajak makan siang, jadi saya nggak cocok. Jadi ajak makan siang, neng restoran, enak gitu. Setelah enak selesai makan, mohon maaf. Nah, wis mohon maaf ini mesti ono sesuatu gitu loh. Ya saya nggak suka kalau mangan ya semangan lah. Jadi jangan ada yang seperti itu. Kalau urusan misalkan minta tolong kepada perkara yang lain, kita mampu selama tidak bertentangan dengan syariat, kita akan laksanakan. Jadi cek aja kalau pemberian cuma-cuma itu tadi dilihat. Ya, itu sedekah atau termasuk hadiah. Kalau hadiah itu pemberian karena kasih sayang, bukan karena sesuatu. Bukan karena sesuatu. Allah Ta'ala. Ya. Kalau upah itu, pengupahan itu pekerjaan ditentukan, kemudian nilai upah ditentukan. Kemudian selesai pekerjaan diberikan upah. Nanti kalau pekerjaan belum selesai, tidak boleh diberikan upah. Nah itu apa pekerjaannya? Sisi pekerjaannya apa? Ah, itu beda lagi. Itu namanya apa ya? Kalau bahasa syariat itu sebagai wakil. Wakil dari orang misalkan Mas carikan proyek. Itu beda. Cuman kalau wakil itu semuanya harus sesuai dengan yang diwakili. Harus sesuai dengan yang diwakili. So, yang diwakili itu misalkan nanti kamu tak kasih upah sekian. Itu nggak boleh ngedol dewe. Ngedol dewe itu dengan harga misalkan dari kita 10.000, dol 15.000. Itu nggak boleh. Kan marak di masyarakat seperti itu. Saya pernah ada orang curhat, tanah itu dia beli harga 300 juta. Pemilik tanah itu cuma 150. Makelarnya 150. Kata dia, udah laba 150 juta. Itu beda kalau misalkan ya, jaman hormati, Mas dolno lemahku, ya, atau golekno tanah, nanti kamu tak kasih persen 2% dari nilai pembelian. Kan kalau di masyarakat umumnya kasih 2%. Itu silahkan. Itu diperbolehkan. Itu namanya wakil. Itu namanya wakil. Wakil itu diperbolehkan dalam syariat. Allah Ta'ala. Lah kan lucu. Masa orang beli malah minta bonus. Lah, kan nggak bisa orang beli minta bonus. Ya. Nah itu tadi. Jadi nanti bisa. Iya, itu masuk nanti pembahasan suap. Pembahasan suap. Nanti kalau di perusahaan, saya ketemu perusahaan itu pengadaan mesin. Pengadaan mesin itu ternyata luar biasa. Luar biasa. Lah dia pernah ada orang nawarkan mesin ke perusahaan. Itu yang nawarkan itu kita yang mau beli suruh ngargani sendiri. Lu kan ya aneh ya. Masa orang beli kok suruh ngargani sendiri. Nanti masukkan ke perusahaan. Makanya nanti banyak sekali orang-orang yang penghasilannya tidak halal. Jadi kalau di perusahaan bagian pengadaan itu orang katakan wah teles. Ini ngon haram. Ngon haram. Lawang apa yang tidak dengan cara sembunyi-sembunyi.
Itu saja nanti kita ngarahkan pembelian, misalkan bukan mesin, pembelian bahan ke sana. Sana kasih ke kita itu. Notanya persis. Notanya persis. Ya, Pak, nanti kalau butuh apa-apa ke kami. Ya, nanti nggak kita naikkan harganya standar. Jenengan tak kasih. Kalau kita mengarahkan ke sana karena ada janji dikasih, itu kita nggak amanah. Wah, banyak sekali. Makanya kalau titik-titik yang diincar kalau di perusahaan itu ada orang cerita, ya salah satunya di bagian pengadaan barang. Pengadaan barang. Karena itu tadi, wong notanya resmi persis. Kita dapat kok. Kita dapat. Dan ini diarahkan ke sana. Apalagi kalau mengarahkan ke sana itu bukan yang terbaik, itu khianat. Itu pengkhianatan. Ini hati-hati. Jadi hadiah kepada pegawai itu hati-hati sekali. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.